Hari ini, jujur Bapak Ibu, saya bangga menjadi anak polisi. Lebih bangga lagi karena saya hari ini baru memaknai nama saya. Kenapa Bapak saya memberi nama saya Sabara? Ternyata saya akan duduk di depan para Dir Samapta, Dir Sabara se-Indonesia. Kepada Profesor Zakir kami laporkan, kami informasikan bahwa yang hadir itu para Dir Samapta seluruh Polda Indonesia. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kabaharkam, Bapak Kakor Sabara dan Dir Samapta atas kesempatan yang sangat terhormat ini. Alat kerja apa Korps Sabara untuk menjalankan tugas utamanya? Alat kerja Korps Sabara sesungguhnya adalah skill komunikasi, skill negosiasi, skill melobi, memeluk, merangkul, dan harus ditanamkan mental sabar mendengar. Mau mendengar, menjadi pendengar yang baik. Jika mau mengukur tingkat keamanan suatu wilayah, maka bisa diukur semakin banyak Korps Sabara yang tampil di masyarakat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika kita ke Jogja, kita banyak melihat polisi bersepeda dan berkuda. Itu menunjukkan bahwa wilayah Yogyakarta aman, nyaman, dan damai. Karena semakin banyak menampilkan Korps Sabara yang berperilaku humanis. Tanpa kita harus selalu menggemborkan, mengayomi, melindungi, melayani. Karena dari tampilannya, dari perilakunya, masyarakat sudah merasakan itu. Siapa kira-kira yang mau jadi Kapolda di Sulsel dengan waktu 2 bulan sebelum pemilu? Di tengah sejarah menunjukkan bahwa Sulsel setiap selesai pemilu pasti menyala. Silahkan dibuka, di googling. Di sini saya merasa salut dan bangga dengan Kapolda yang baru, walaupun orang di sini. Beliau sudah bintang 2 jenderal, pemimpin tertinggi kepolisian di Sulawesi Selatan. Beliau adalah bangsawan asli di sini. 32 tahun baru bertugas di sini, di tengah situasi menghadapi pemilu yang kurang lebih 2 bulan lagi. Mau duduk dengan anak genset, mau duduk dengan konten kreator, keliling Sulawesi Selatan kurang lebih 1 bulan, memeluk, merangkul, mendorong, mendatangi toko, mendatangi orang sakit, menyantuni orang susah. Maaf, terlepas dari tugas pemilu, beliau sukses membuat Makassar, Sulawesi Selatan menjadi nyaman dan damai, yang oleh orang di seluruh Indonesia pasti menunggu kapan Sulsel menyala setelah pemilu. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, saya mengenal Kombes yang sekarang menjadi Brigjen Budi Haryanto. Ditempatkan di kota yang dikenal dengan nama Serambi Madinah, yang setiap hari demo, yang kembali muncul tahun 2022, geng motor. Saya datangi beliau berdiskusi, benar yang dilakukan. Menyelesaikan masalah secara substansi, merangkul para pelaku yang ratusan itu. Bagaimana mengelola demonstrasi. Di situ saya setuju dengan pola-pola tidak membenturkan mahasiswa, masyarakat dengan polisi. Saya mengenal namanya Kombes Helmi Kuarta, Dirkrimsus. Saya datang marah-marah ke beliau. Abang ini gimana sih jadi Dirkrimsus? Mana ada jalan di Sulsel ini 10 km saja. Yang ketika kita berjalan bawa mobil baik. Gimana sih bang? Apa yang dilakukan? Adinda, kalau saya lakukan penegakan hukum, semua proyek di Sulawesi Selatan ini akan mangkrak. Ini mohon maaf, daerah kami ini rusak, Bang. Mungkin tidak seperti daerah Bapak ini. Terus apa yang abang lakukan? Saya lebih baik minta audit BPKP. Kalau ditemukan, maka saya panggil, perbaiki, sisa temuannya kembalikan ke negara. Walaupun perbaikannya tidak sempurna, tapi masih bisa dinikmati oleh masyarakat, dibanding menjadi mangkrak. Saya juga mengenal sekarang ini namanya Kombes Sulham, Kabid Propam. Dulu, sedikit-sedikit ada polisi bermasalah dirilis. Dan duduk masalahnya belum tentu jelas. Saya berdiskusi dengan beliau. Bang Sulham, sebagai penjaga polisi di internal, mohon bekerja dalam senyap dan sunyi. Dan itu dilakukan sekarang.
dan citra polisi semakin baik. Bahkan tahun 2023 Polda Sulsel menjadi Polda urutan ketiga dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Saya pernah berinteraksi dengan polisi yang sekarang sudah berpangkat kombes. Namanya Bapak Muhammad Hendro, mantan Kasat Serse Makassar, yang dimana beliau bertugas tahun 2014 di awal saya menjadi dekan. Makassar waktu itu adalah demonstrasi hampir setiap hari. Apa yang dilakukan Pak Hendro? Merangkul, memeluk walaupun dia reserse. Bukan mendahulukan penegakan hukum. Saya pernah mengenal namanya polisi Kombes Muhammad Hidayat. Mudah-mudahan ada di sini karena saya cari Dirbam Optik. Siap. Beliau saya dekan, beliau Kasat Lantas, beliau Kapolres Pangkep Selayar. Di mana nelayan sangat merasakan manfaat kehadiran beliau. Ikan yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada di Makassar kembali ada. Apa yang dilakukan beliau? Menggunakan ilmu kesamaptaan, bisa bermalam di pulau dengan rakyat, mengajak tidak melakukan pengeboman, mengajak tidak melakukan pembiusan, sehingga ikan-ikan yang sudah jarang kita dapat makan itu kembali. Saya mengenal namanya Dir Narkoba, Dodi Rahmawan. Kalau di daerah lain Bapak Ibu ada namanya Kampung Narkoba. Di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Narkoba. Kalau pendekatannya, pendekatan penegakan hukum, nggak selesai Bapak Ibu. Polisi dihadapi dengan senjata. Pendekatannya kesamaptaan, dan Bapak bisa bayangkan di mana berlindung gembong narkoba ini? Di belakang masjid rumahnya. Pendekatannya apa? Pendekatan kesamaptaan. Imam masjid yang sampaikan ke Pak Dodi bahwa di sana bandarnya. Dan beliau berhasil menggulung kurang lebih 250 kg dalam jangka 1 tahun. Ini kebaikan-kebaikan dan tidak banyak bicara.